Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi di pembelajaran PJOK bersama Bu Lili. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Begitupun dengan Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum ke materi, seperti biasa kita pelajari dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk latihan keseimbangan dan kekuatan otot lengan dan otot tungkai. Dan yang kedua, dapat melakukan latihan keseimbangan dan kekuatan otot lengan dan otot tungkai. Nah, kebugaran jasmani sendiri merupakan bagian dari latihan untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan. Supaya jasmani tetap sehat dan bugar, berlatihlah dengan teratur gerakan dasar kekuatan dan keseimbangan. Nah, anak-anak, pada aktivitas kebugaran jasmani hari ini, kita akan melakukan pembahasan pendalaman materi, yaitu mengenai latihan keseimbangan dan yang kedua yaitu latihan kekuatan otot lengan dan otot tungkai. Mari kita bahas dahulu ya. Yang pertama yaitu latihan keseimbangan. Untuk latihan keseimbangan yaitu dibagi menjadi dua, statis dan dinamis. Nah, supaya lebih memahami, anak-anak bisa menyimak pada pembelajaran hari ini. Yang pertama kita bahas dahulu yaitu keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam, misalnya berdiri dan duduk. Keseimbangan statis dapat dilatih dalam berbagai gerakan berikut. Nah, anak-anak bisa diterapkan untuk keseimbangan statis ini pada saat melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Nah, ada beberapa ini contohnya. Yang pertama, ada variasi berdiri dengan satu kaki, yang kedua selonjor angkat kaki, yang ketiga yaitu berdiri dengan satu kaki, yang keempat berdiri dengan dua kaki jinjit, dan yang kelima duduk meletakkan tumit di ujung kaki. Mari kita bahas satu persatu untuk contohnya, meliputi langkah-langkahnya dan gambarnya ya. Yang pertama yaitu variasi berdiri dengan satu kaki. Untuk cara melakukannya dan gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang B, selonjor angkat kaki. Nah, untuk langkah-langkahnya dan gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya yang C yaitu berdiri dengan satu kaki. Langkah-langkah dan gambarnya sebagai berikut. Dan yang D, contoh yang keempat, berdiri dengan dua kaki jinjit. Untuk langkah-langkah dan gambarnya sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu duduk meletakkan tumit di ujung kaki. Untuk cara melakukan atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Setelah kita mempelajari keseimbangan statis, sekarang kita mempelajari yang kedua, keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi bergerak, misalnya berjalan dan berlari. Keseimbangan dinamis ini dapat dilatih dalam berbagai gerakan dasar sebagai berikut. Untuk contoh keseimbangan dinamis, di sini ada dua gerakan, yaitu gerakan berjalan dan gerakan berlari. Nah, pada gerakan berjalan ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu berjalan dengan mata tertutup, yang kedua berjalan jinjit, yang ketiga berjalan dengan tumit, yang keempat berjalan di atas balok titian, dan yang kelima berjalan di atas garis. Baik, mari kita bahas untuk langkah-langkah dan gambarnya ya. Yang pertama, yaitu berjalan dengan mata tertutup. Berikut adalah langkah dan gambarnya. Yang kedua yaitu berjalan jinjit.
Yang ketiga yaitu berjalan dengan tumit. Yang keempat yaitu berjalan di atas balok titian. Dan yang terakhir yaitu berjalan di atas garis. Setelah kita mempelajari gerakan berjalan, selanjutnya kita mempelajari gerakan berlari. Nah, berikut adalah beberapa gerakan berlari. Yang pertama yaitu gerakan berlari ke depan, dan yang kedua gerakan lari ke belakang. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya dan gambarnya. Yang pertama yaitu gerakan berlari ke depan. Selanjutnya yaitu gerakan berlari ke belakang. Berikut adalah langkah-langkahnya dan gambarnya. Setelah kita mempelajari yang pertama tadi latihan keseimbangan, selanjutnya kita belajar yang kedua latihan kekuatan otot lengan dan tungkai. Nah, anak-anak, ini ada beberapa latihan ya. Yang pertama yaitu latihan kekuatan otot lengan dahulu. Pada latihan kekuatan otot lengan ada beberapa contoh. Yang pertama, gerakan mendorong benda diam. Yang kedua, gerakan mendorong dengan satu tangan. Yang ketiga, gerakan saling mendorong dengan dua tangan. Dan yang keempat, gerakan telentang bertumpu dua tangan. Dan yang kelima, berjalan memakai kedua tangan. Yang keenam, dorong dan tepuk. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gerakan mendorong benda diam. Nah, untuk cara melakukannya sebagai berikut dan contoh gambarnya. Nah, pada gerakan ini bisa kita terapkan pada saat kita mendorong meja dan mendorong kursi. Yang kedua yaitu gerakan mendorong dengan satu tangan. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada gerakan mendorong dengan satu tangan ini bisa dipraktekkan dengan teman ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu gerakan saling mendorong dengan dua tangan. Untuk cara melakukannya sebagai berikut. Pada gerakan ini juga bisa dilakukan bersama teman. Yang keempat yaitu gerakan telentang bertumpu dua tangan. Untuk cara melakukannya sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh gambarnya. Yang kelima yaitu berjalan memakai kedua tangan. Untuk contoh gambarnya dan cara melakukannya sebagai berikut. Contoh yang keenam atau yang terakhir yaitu dorong dan tepuk. Nah, untuk cara melakukannya sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh gambarnya. Setelah kita mempelajari latihan keseimbangan dan latihan kekuatan otot lengan, ini yang terakhir yaitu latihan kekuatan otot tungkai. Nah, untuk latihan kekuatan otot tungkai, kamu dapat mempelajari beberapa gerakan. Di sini ada dua contoh gerakan ya. Yang pertama yaitu gerakan mendorong punggung berpasangan. Untuk cara melakukannya sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh gambarnya ya anak-anak, bisa diperhatikan dan dipraktekkan dengan teman sebaya. Nah, yang kedua yaitu naik turun bangku atau kursi. Untuk cara melakukannya sebagai berikut. Dan untuk contoh gambarnya juga sebagai berikut, anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut dengan teman secara berpasangan ataupun berkelompok. Nah, seperti itu ya anak-anak, pembelajaran materi pada hari ini mengenai aktivitas kebugaran jasmani, meliputi latihan keseimbangan dan latihan kekuatan otot lengan dan otot tungkai. Jika anak-anak mengalami kendala atau ada pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Salam sehat dari Ibu Guru untuk anak-anak dan semangat selalu. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.